Oke, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita pertemuan ke-10 ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Ya, ini kita masih bahas tentang kestabilan. Oh, sabar dulu. Oke, jadi hari ini itu kita bahas tentang proses linearisasi di sekitar titik equilibrium, lalu bagaimana sifat kestabilannya, dan bagaimana hubungan sifat kestabilan hasil linearisasi ini dengan sifat kestabilan dari solusi sistem yang sebelumnya. Nah, jadi ini saya review sedikit tentang linearisasi. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan keberapa itu ya, pertemuan 6 dan 7 kalau tidak salah. Pertemuan pertama setelah masuk libur. Nah, jadi ini misalkan diberikan sistem autonomous di sini. Ini sistem autonomousnya persamaan 1. Lalu sistem ini dapat disajikan seperti yang di persamaan 2 ini, sistem persamaan kedua ini. Jadi x dot-nya itu yang dx1 per dt, dx2 per dt, sementara yang f-nya itu f1, f2, dan x-nya itu yang x1, x2. Nah, jadi x-nya itu anggota bilangan real, lalu x dot-nya itu, ini x dot-nya yang ini tadi. Dengan f-nya itu fungsi nonlinear. Nah, jadi kita punya fungsi nonlinear. Kalau minggu lalu itu kita baru mengecek kestabilan dari sistem yang fungsinya itu linear. Nah, bagaimana kalau untuk sistem yang fungsinya itu nonlinear? Nah, ini pertama diberikan x topi. Ini kita baru bahas untuk 2 variabel saja. Jadi ada variabelnya cuma x1 dan x2. Nah, sehingga di sini titik equilibriumnya itu juga x1 topi dan x2 topi. Nah, misalkan ini itu merupakan titik equilibrium dari sistem yang sistem 1 ini. Dan ada ini nih, U subset R kuadrat persekitaran dari x topi. Ingat lagi makna persekitaran. Jika F analitik di U, nah ini ingat lagi. Jadi kalau di kompleks kita belajar F analitik itu kalau dia punya turunan di setiap persekitaran U. Nah, jadi ini persekitarannya. Ini titik equilibriumnya. Ini titik equilibriumnya. Titik equilibriumnya. Lalu ini yang persekitaran U. Nah, F itu dikatakan analitik di U kalau F itu dia punya turunan di setiap U di sini. Tidak hanya di titik equilibriumnya, tetapi juga di persekitarannya. Persekitarannya di sini. Jadi jika F analitik di U, maka menurut teorema sisa-Taylor, nanti dilihat lagi itu seperti apa, fungsi F di sekitar X topi itu dapat disajikan seperti yang ini, di bawah ini. Fi X1, X2 itu sama dengan Fi dievaluasi terhadap titik equilibriumnya
Lalu turunan FI ini, oh iya, ini harusnya F ya. Turunan FI terhadap do X1, lalu yang ini turunan FI terhadap do X2. Turunannya, setiap turunannya dievaluasi terhadap titik equilibriumnya. Jadi setelah diturunkan, disubstitusi nilai titik equilibriumnya. Lalu dicari ini jaraknya ini. X1 dan X topi, X2 dan X topi. Dan plus yang ini. Nah, nanti yang suku ini akan sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa kalau kita sudah belajar minggu lalu, titik equilibrium itu titik yang membuat ini menjadi sama dengan 0 kan. Do X1-nya sama dengan 0, do X2-nya juga sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan X1 topi dan X2 topi ke dalam persamaan ini, maka persamaan ini, bagian yang ini harusnya itu sama dengan 0. Nah, lalu yang jarak ini, X ini semakin lama, dia akan menuju, kalau dia stabil ya, kalau dia stabil, maka X itu semakin lama dia akan menuju X topi atau titik equilibrium. Sehingga semakin lama untuk T menuju tahingga, maka yang ini, yang di dalam mutlak ini akan menuju 0. Nah, sifat ini, yang V dan ini itu juga biasa disebut dengan big O. Nah, silakan cari makna big O sendiri. Seperti yang saya pernah singgung di analisa real 1 dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini juga nanti untuk T menuju tahingga, ini juga akan menjadi menuju 0 di situ. Sehingga nanti kita cuma punya yang tersisa cuma yang dua ini saja. Nah, sehingga akibatnya linearisasi dari F1, X1, X2 dan ini F2, X1, X2 di sekitar titik equilibriumnya itu berbentuk seperti ini. Do F1, pokoknya F-nya diturunkan, ada dua variabel, jadi diturunkan dulu untuk variabel pertama, lalu diturunkan lagi untuk variabel kedua. Seperti itu saja. Lalu fungsi yang kedua diturunkan untuk variabel pertama dan diturunkan untuk variabel kedua. Sama seperti kita mencari matriks Jacobian. Itu sudah kalian sering pelajari, entah di kalkulus pengubahannya kah atau di kalkulus 2. Saya juga lupa ingatin kalian pelajari di mana. Ini seperti kita membuat matriks Jacobian nanti. Nah, selanjutnya kita definisikan Y itu dengan X kurang X topi. Ini, kita mau definisikan yang ini. Yang dalam kurung yang di sini, ini sebagai Y. Nah, jadi X kurang Y sama dengan X kurang X topi, isinya itu ada X1 kurang X topi, dan X2 kurang X2 topi. Yang ini itu Y1, dan yang ini itu Y2. Sehingga sistem linearisasi dari sistem satu ini di sekitar titik equilibrium kita peroleh seperti ini. Nah, jadi X topinya itu yang ini, X1 topi, X2 topi, lalu Y1-nya itu yang ini, X1 kurang X1 topi, dan seterusnya. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini. Atau dari sini kita bisa sajikan ke dalam bentuk matriks. Matriksnya seperti yang di sini. Seperti yang ini matriksnya. Tahu dapat juga dituliskan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, itu ada yang saya kasih tebal, ada yang tidak. Kalau yang kasih tebal, itu artinya dia dalam bentuk matriks ya. Sudah kalian pelajari dulu. Nah, ini seperti ini. Ini kalau tebal seperti ini, artinya dia ini merupakan bentuk matriks.
Jadi X dotnya itu isinya ini, matriks yang ini 1 kali 2, 2 kali 1. Ini matriks 2 kali 1. Ini matriks 2 kali 1 juga. Ini juga 2 kali 1. Oke. Nah, jadi ini juga bentuknya matriks. Di dot yang ini, terus do f x topi yang ini, dan y-nya itu yang y1, y2. Nah, ini kita baru buat untuk sistem yang hanya punya 2 variabel. Nah, bisa kita perumum untuk sistem yang x-nya itu menuju n. Jadi bisa banyak variabel. Nah, jadi fx-nya itu dari fx1 sampai fxn. Nah, dengan f juga analitik di sekitar x topi. Nanti dengan cara yang analog, kita juga akan peroleh bentuk yang sama. Bentuk yang sama seperti ini. Nah, jadi mau dianya cuma 2 variabel atau n variabel, dia akan mempunyai bentuk sistem linearisasi yang seperti ini. Nah, dengan dfx topinya itu merupakan matriks Jacobian fungsi f di x topi. Nah, sistem yang 11 ini, yang di sini, itu juga seringkali ditulis dengan ini, x dot sama dengan ax. Dengan A-nya itu sama dengan matriks Jacobiannya. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal. Nah, matriks A itu isinya itu merupakan matriks Jacobian. Nah, ini misalkan contoh, ini sistem pertemuan Jumat kemarin, jadi ada sistem yang isinya 2 persamaan. Kebetulan persamaan ini punya 2 variabel juga, yaitu S dan I di sini. Nah, kita sudah coba cari minggu lalu titik equilibrium dari sistem ini. Kita peroleh titik equilibriumnya itu ada 2. Yang titik equilibrium pertama yang 0,0 dan titik equilibrium kedua yang alfa per beta, 0. Nah, cara-caranya pokoknya dilihat lagi. Untuk mencarinya tinggal ini disama dengan 0. Disama dengan 0, ini juga disama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 kan ada bisa muncul 2. Bisa muncul 2. Kalau S-nya tidak sama dengan 0, maka I-nya yang sama dengan 0. Kalau I-nya yang tidak sama dengan 0, maka S-nya yang sama dengan 0 nanti. Itu dari persamaan yang pertama. Oke. Lalu nanti dari yang persamaan kedua yang nanti dapat dari yang dari sini, itu yang dapat titik equilibrium pertama 0,0, persamaan pertama. Sementara dari persamaan kedua ini, itu yang nanti dapat titik equilibrium kedua, yaitu alfa per beta, 0. Nah, sekarang kita buat matriks Jacobiannya berdasarkan yang di sini. Do f s, i. Variabelnya s, i. Nah, sama seperti ini. Jadi yang fungsi pertama diturunkan terhadap variabel pertama, lalu fungsi pertama diturunkan terhadap variabel kedua. Pokoknya setiap fungsi diturunkan sebanyak variabelnya, jumlah variabel. Jadi kalau misalkan fungsinya ada 2, tapi setiap fungsi punya 3 variabel, ya berarti di sini sampai df1 per x do x3. Nah, di sini juga df2 sampai df2 per do x3. Nah, seperti itu. Jadi setiap fungsi diturunkan sebanyak jumlah variabelnya. Jadi yang pertama, fungsi 1, persamaan 1,
diturunkan terhadap variabel pertama, yaitu S. Lalu fungsi yang satu diturunkan terhadap I. Lalu fungsi yang kedua diturunkan terhadap S, dan fungsi yang kedua juga diturunkan terhadap I. Diperolehlah matriks seperti yang ini. Nah, min beta SI diturunkan terhadap S, jadinya min BI. Min beta SI diturunkan terhadap I, jadinya min beta S. Lalu yang persamaan kedua diturunkan terhadap S, itu cuma ada BI. Lalu diturunkan terhadap I, itu dia jadinya BS kurang alfa. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan matriks Jacobiannya, dilihat di sini persamaannya itu harus dievaluasi terhadap titik equilibrium. Kita punya 2 titik equilibrium, jadi kita cek satu-satu. Untuk yang 0,0 dan untuk yang alfa per beta, 0. Ini. Oke. Ya, untuk yang pertama, titik equilibrium yang pertama, jadi kita substitusikan nilai S dan I ini kan SI kan. Ini adalah SI. SI. Jadi S-nya 0, I-nya 0. Nah, substitusikan ke sini. Nah, jadi ganti I-nya 0, S-nya 0. Nah, ini. 0 kali min beta, hasilnya 0. 0 kali min beta juga di sini, hasilnya 0. Nah, ini juga 0. Dan yang ini hasilnya min alfa. Nah, lalu bentuknya itu, ini kan bentuknya do f x topi y. Y-nya di sini yaitu adalah S dan I. Sehingga kita tulis seperti ini. Atau kita peroleh untuk titik equilibrium yang pertama 0,0, kita dapatkan sistem persamaan hasil linearisasinya seperti ini. Nah, jadi yang awalnya ds per dt itu min b beta si, hasil linearisasinya menghasilkan ds per dt sama dengan 0. Lalu yang untuk yang di per dt awalnya beta si kurang alfa i. Nah, hasil linearisasinya itu sama dengan min alfa i. Nah, jadi kalau yang di persamaan 12 ini bentuknya masih nonlinear. Kenapa nonlinear? Karena ada 2 variabel yang dikalikan di sini. Nah, sehingga dia menjadi bentuk linear. Sementara beta dan alfa ini cuman konstanta biasa, nilainya real di situ. Nah, nilainya real. Sehingga di sini kalau kalian lihat bentuknya, ini bentuknya sudah linear, tidak lagi nonlinear. Nah, itulah yang namanya proses linearisasi. Jadi kita merubah persamaan yang nonlinear menjadi persamaan yang linear. Oke, berikutnya kita evaluasi matriks Jacobiannya terhadap titik equilibrium yang kedua, yaitu alfa per beta, 0. Nah, seperti ini. Jadi masih sama, disubstitusikan nilai S-nya alfa per beta, nilai I-nya itu 0. Oke, matriks Jacobiannya. Nah, di sini kita punya min B, I-nya 0, jadi min beta kali 0, hasilnya 0. Ini di sini. Lalu min beta dikali S. S-nya alfa per beta. Didapatkan min alfa. Lalu ya di sini beta dikalikan 0, hasilnya juga 0 di sini. Lalu yang di sini beta dikalikan alfa per beta, hasilnya alfa dikurang alfa, hasilnya juga 0. Sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, atau bisa dituliskan ke dalam sistem persamaan diferensial seperti ini. Nah, jadi untuk titik equilibrium 0,0
persamaan sistem linearisasinya yang seperti ini. Lalu untuk yang titik equilibrium kedua, alfa per beta, 0, sistem linearisasinya yang seperti ini. Ini keduanya sudah linear. Sebelum berpindah dari contoh 1, ada yang mau tanya mungkin? Atau sudah jelas? Saya, Pak, Ya, silakan. yang untuk persamaan, yang untuk sistem linearisasi dari persamaan 12 0,0 itu, di situ DI per DT sama dengan min alfa kali I. Terus yang untuk yang alfa per beta, 0 itu DS DT sama dengan min alfa kali I. Oh iya, oke. Oh iya, betul. Betul. Iya. Kenapa? Maksudnya itu kenapa harus sekali dengan I, Pak? Ini kan? Ini. Kan bentuknya itu yang ini. Jadi sistem 10 di sekitar X topi. Jadi ini hasil linearisasinya. Hasil linearisasinya di sekitar titik equilibrium. Nah, X topinya di sini kita punya dua. Ada 0,0 dan alfa per beta, 0. Nah, jadi do F-nya itu, nah ini do F-nya yang di sini, ini do F-nya, kita evaluasi terhadap titik equilibrium, lalu harus dikalikan dengan Y. Nah, dengan Y. Jadi Y dotnya, yang ini yang turunan S terhadap T, I terhadap T, lalu Y-nya itu yang S dan I-nya. Sehingga nanti 0 kali S, ini kan sebenarnya kan dapat dari ini, 0 dikalikan S, 0 dikalikan S, ditambah, ini perkalian matriks, pokoknya. 0 dikalikan S ditambah 0 dikalikan I. Hasilnya kan 0 di sini. Nah, nanti yang di bawah juga. 0 dikalikan S ditambah min alfa dikalikan I. Makanya dia peroleh min alfa I. Nah, ini kenapa harus dikalikan S dengan I? Ini kita menyesuaikan bentuk yang di sini. Nah, kita menyesuaikan bentuk. Oke, itu namanya sistem persamaan hasil linearisasi di sekitar titik equilibrium. Oke, masih ada yang mau tanya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi linearisasinya cuma seperti itu saja. Contoh berikutnya, ini pakai sistem pendulum terbalik. Sudah kita bahas minggu lalu juga. Jadi awalnya persamaannya seperti ini. Lalu kita punya vector state. Di bukunya itu vector state-nya diambil. Ini ada 4. Theta, theta dot, Z, dan Z dot. Nah, ini nanti dicari titik equilibriumnya. Itu salah satunya adalah 0,0. Lalu dilakukan linearisasi di sekitar titik 0,0. Itu kemarin kita peroleh persamaannya seperti ini. Jadi cek lagi. Nah, dari sini kan kita tidak jelas theta dotnya berapa, Z dotnya berapa. Kemarin juga kita sudah cari dengan menyamakan kedua persamaan ini, kita peroleh yang dua ini kemarin. Nah, kita peroleh yang dua ini. Theta dotnya sama dengan ini, Z dotnya sama dengan ini. Lalu kemarin kita sudah misalkan, nah misalkannya seperti ini kemarin, ini, sehingga kita peroleh dx per dt-nya. Nah, karena x-nya itu sama dengan ini, maka dx dt-nya turunan dari x. Theta diturunkan jadi theta dot diturunkan jadi theta double dot, z diturunkan jadi z dot, dan z dot diturunkan menjadi z double dot. Theta dotnya kita kan di sini punyanya theta double dot dan s double dot. Nah, kita punyanya yang ini. Lalu yang theta dot dan z dotnya itu tinggal
Ya, theta dot berarti ya, ini kan matriksnya theta, kemarin sudah dijelaskan juga. Ini theta dot, lalu ini set, ini yang, dan ini set dot. Nah, jadi ya sudah, theta dot sama dengan theta dot, ini satu. Lalu set dot sama dengan set dot, satu di sini. Ini sudah dibahas minggu lalu. Ini contoh berdasarkan kuliah kita yang sebelumnya. Nah, untuk tugas kalian hari ini, tugas pertama, kumpulkan hari ini paling lambat jam 1 siang. Kuliah kita kan habisnya jam 1 siang. Sampai 1.40 ya? Oke, boleh. Ini sampai 1.40. Pokoknya sampai jam kuliah kita berakhir. Jadi sebentar, kumpulnya itu kumpul UTS kalian sama tugas yang untuk hari ini. Jadi ada sistem persamaan seperti ini. Nah, kalian cari kira-kira sistem ini punya berapa titik equilibrium. Nah, kalau punya berapa, terus sebutkan titik equilibrium itu apa saja. Misalkan kayak tadi contoh kita yang di sini, itu dia punya 2 titik equilibrium, yaitu 0,0 dan alfa per beta, 0. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa titik equilibrium? Sebutkan, lalu lakukan linearisasi pada setiap titik equilibrium yang diperoleh. Gitu. Jadi kalau titik equilibriumnya ada 5, maka nanti sistem persamaan hasil linearisasinya juga ada 5. Nah, misalkan di sini, ini titik equilibriumnya ada 2. Maka sistem persamaan hasil linearisasinya itu juga ada 2. Ini 1, ini 2. Ada 2 di sini pokoknya. Seperti itu. Kalau ada 3, ya berarti sistem persamaan hasil linearisasinya juga ada 3. Kalau ada 1, ya berarti cuma 1. Cuma seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Iya. Pak. Jadi cuma dicari dulu titik equilibriumnya, sama seperti contoh kemarin, berarti ini sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kita sudah peroleh Y-nya 0 di sini. Kalau ini sama dengan 0, hasilnya apa? Ini karena ada X pangkat 3, kira-kira kita sudah bisa, kalian sudah bisa tebak. Kita punya berapa titik equilibrium di sini? Ada yang tahu? Kalau misalkan di sini X-nya pangkat 3. 3. 3 kan? Ya. Iya. Dan biasanya kalau X kuadrat, berarti solusinya ada 2. X1, X2. Kalau X pangkat 3, ya berarti solusinya juga ada 3. X-nya ada X1, X2, X3. Y-nya memang cuma 1. Nah, Y-nya kan dari persamaan pertama, Y-nya sama dengan 0. Kalau 0-nya disubstitusikan ke sini, kita cuma punya X pangkat 3, X kurang X pangkat 3. Nah, dia tinggal diselesaikan. Itu dapat X-nya berapa. Jadi nanti ada X-nya ada A,0, B,0, C,0. Nah, terserah A, B, C itu nilainya apa saja. Nah, silakan dicari. Nah, ini sudah jawab pertama. Berarti ini ada 3. Tapi ini apa saja, silakan dicari. Oke, selanjutnya akan diselidiki hubungan sifat kestabilan titik equilibrium suatu sistem non-linear dengan sifat kestabilan sistem linearisasinya. Nah, misalkan di sini, ini sistem non-linearnya. Lalu kita peroleh, di sini saja. Nah, ini kita punya sistem non-linear, lalu ini sistem hasil linearisasinya. Nah, kita mau cek apakah kestabilan sistem non-linear di sini itu punya hubungan dengan kestabilan sistem hasil linearisasinya di sini. Nah, itu yang kita mau lihat. Hubungan sifat kestabilan titik equilibrium suatu sistem non-linear dengan sifat kestabilan sistem linearisasinya. Kita perhatikan lagi 2 sistem ini. Sistem yang ini masih
non-linear, yang ini sudah linear karena hasil linearisasi. Jadi yang 13 masih non-linear, 14 sudah linear. Kita mau lihat hubungan kestabilan keduanya. Nah, ini jika determinan matriks Jacobian, nah, jadi determinan yang ini, kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 itu merupakan satu-satunya titik equilibrium sistem 14. Ini teori biasa, teori apa ini? Aljabar ini elementer lah. Kalau misalkan determinannya sama dengan 0, maka nanti solusinya itu 1, yaitu Y sama dengan 0 nanti. Nah, pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana sifat kestabilan titik equilibrium ekstopi dari sistem 13 dan adakah hubungannya dengan sifat kestabilan titik equilibrium Y sama dengan 0 dari sistem 14. Jadi yang X dot itu terhadap sistem 13 dan Y0-nya itu terhadap sistem 14. Apakah keduanya ada hubungan atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu ada dua buah langkah. Dua buah langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyelidiki sifat kestabilan titik equilibrium Y sama dengan 0 dari sistem 14. Lalu, menyelidiki hubungan sifat kestabilan Y sama dengan 0 dari sistem 14 dengan sifat kestabilan X topi dari sistem 13. Nah, yang ini kita akan bahas kemudian. Ini kita akan bahas di materi kemudian. Kita bahas dulu yang nomor 2. Ya, oke. Ini kita bahas dulu langkah nomor 2. Jadi kita mau mencari hubungan sifat kestabilan Y sama dengan 0 dari sistem 14 dengan sifat kestabilan X topi dari sistem 13. Nah, keduanya ini ternyata dapat dihubungkan, sifat kestabilan kedua ini dapat dihubungkan jika si X topi ini itu merupakan titik equilibrium hiperbolik. Nah, lalu titik equilibrium hiperbolik itu apa? Nah, itu definisinya ada di sini. Jadi diberikan titik equilibrium X topi, sistem 13, titik X disebut titik equilibrium hiperbolik jika bagian real dari semua ini. Oh, tidak kelihatan ya. Ini saja. Oke. Nah, jika ini bagian real dari semua nilai eigen, ini do fx topinya itu tidak 0. Jadi semuanya itu harus tidak 0. Itu kalau seperti itu maka titik equilibriumnya itu merupakan titik equilibrium yang hiperbolik. Nah, sebaliknya titik x topi disebut titik equilibrium yang non hiperbolik jika terdapat nilai eigen ini dari matriks Jacobian yang bagian realnya itu 0. Ya, bagian realnya itu 0. Jadi itu kita untuk menentukan dia itu hiperbolik atau tidak, itu kita lihat nilai eigen dari matriks Jacobiannya. Nah, jika X topi adalah titik equilibrium, maka hubungan kedua, oh ini titik equilibrium hiperbolik ya, ini hiperbolik. Jadi jika X topi itu merupakan titik equilibrium hiperbolik atau titik yang menyebabkan nilai eigen dari matriks Jacobiannya itu bagian real semuanya tidak sama dengan 0,
maka hubungan keduanya itu disajikan pada teorema ini. Jika X topi titik equilibrium hiperbolik dan jika titik equilibrium Y sama dengan 0, sistem 14 stabil asintotik, maka titik equilibrium X topi juga stabil asintotik. Nah, jadi kalau Y0 dari sistem 14 ini sudah stabil asintotik, maka X topi dari sistem 13 ini juga stabil asintotik. Sebaliknya, kalau Y sama dengan 0-nya dari sistem 14 tidak stabil, maka X topinya dari sistem 13 juga tidak stabil. Nah, jadi di sini untuk mengecek kestabilan titik equilibrium dari sistem persamaan diferensial non-linear itu dapat kita lakukan dengan mengecek kestabilan dari sistem hasil linearisasinya. Nah, karena sistem hasil linearisasinya kan sudah linear. Nah, kalau misalkan, tapi syarat pentingnya itu dia harus titik equilibriumnya itu harus merupakan titik equilibrium hiperbolik. Kalau dia tidak atau dia bukan titik equilibrium hiperbolik, maka proses linearisasi itu tidak dapat digunakan untuk mengecek kestabilan dari sistem persamaan diferensial non-linearnya. Nah, jadi kestabilannya itu dapat dicek dengan menggunakan linearisasi kalau titik equilibriumnya itu merupakan titik equilibrium hiperbolik. Nah, seperti itu. Itu teoremanya bilang seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita balik lagi ke contoh yang tadi. Ini ds per dt sama dengan min beta si, dan ini kita sudah peroleh dua titik equilibriumnya. Nah, sekarang kita mau cek nilai eigennya. Nilai eigennya terhadap kedua titik equilibrium ini. Apakah dia hiperbolik atau tidak. Nah, terus linearisasi dari titik 0,0, tadi kita peroleh ini kan. Nah, kita peroleh yang ini nih. Ini matriks yang di sini. Nah, di sini kita sudah bilang bahwa X dot sama dengan AX. X dot sama dengan AX. Dengan A itu adalah ini, matriks Jacobian. Nah, jadi kita mau evaluasi titik equilibriumnya terhadap matriks Jacobiannya. Dalam hal ini matriks A-nya di sini. Jadi linearisasi untuk titik equilibrium 0,0 kita peroleh A-nya ini. Lalu setelah dicari nilai eigennya, ini sudah harusnya tahu. Kita dapat lambda satunya 0 dan lambda 2-nya itu min alfa. Sebenarnya kita sudah pelajari kemarin di pertemuan awal, ini merupakan matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal, maka nilai eigennya itu langsung merupakan elemen diagonalnya. Jadi elemen diagonalnya ini langsung merupakan nilai eigennya. Jadi tidak perlu cari-cari, langsung saja. Kalau kita mau lihat nilai eigennya, tinggal dilihat elemen diagonalnya. Itu kalau matriks A itu merupakan matriks diagonal. Kalau matriks A bukan matriks diagonal, maka kita harus cari lagi. Itu kita sudah pelajari kemarin, pertemuan kemarin. Nah, ternyata di untuk titik 0,0 ini ada satu nilai eigen yang bagian realnya itu bernilai 0. Nah, padahal di definisinya bilang bahwa dia itu merupakan titik equilibrium hiperbolik kalau semua, ini kata kuncinya semua nilai eigen. Nah, semua nilai eigennya itu tidak 0, bagian realnya tidak 0. Nah, di sini ini real semuanya. Realnya ternyata ada yang 0, lambda satunya 0 dan lambda 2 min alfa. Sehingga 0,0 ini merupakan titik equilibrium yang non hiperbolik. Non hiperbolik ya, ini hanya kurang. Lalu untuk titik equilibrium yang kedua, kita peroleh A-nya tadi bentuknya seperti ini.
Ini bukan matriks diagonal, jadi kita cari saja determinannya seperti ini terakhir. Nah, ternyata kita peroleh kedua nilai eigennya itu ternyata sama. Dua-duanya 0. Peroleh dua-duanya 0. Jadi kalau salah satunya 0 saja itu sudah bukan non hiperbolik, apalagi keduanya begitu. Jadi titik equilibrium yang kedua ini juga merupakan titik equilibrium yang non hiperbolik. Nah, karena kedua titik equilibrium merupakan titik equilibrium yang non hiperbolik, maka metode linearisasi tidak dapat digunakan untuk menyelidiki sifat kestabilan kedua titik equilibrium ini. Nah, jadi kita belum bisa tentukan kira-kira kedua titik equilibrium ini itu dia stabil atau tidak. Nah, kita belum bisa tentukan karena titik equilibriumnya itu non hiperbolik. Jadi kalau menggunakan linearisasi itu tidak bisa. Nah, ini tugas tambahannya untuk tugas 1. Tadi kan kita sudah disuruh menentukan titik equilibriumnya apa, ada berapa, apa-apa saja, lalu linearisasi di sekitar titik equilibriumnya itu bagaimana. Nah, setelah itu silakan dicek kira-kira dari 3 titik equilibrium itu apakah ada yang titik equilibrium hiperbolik. Apakah ada titik equilibrium yang hiperbolik. Nah, kalau hiperbolik, kalau ada, berarti apa yang dapat kalian simpulkan. Kalau tidak ada, berarti kesimpulannya sama dengan ini. Kesimpulannya sama dengan ini. Berarti titik kestabilannya, titik equilibriumnya tidak dapat ditentukan sifat kestabilannya. Dia stabilkah, stabil asintotika, atau tidak stabil. Nah, itu tidak bisa cek. Kalau misalkan titik equilibriumnya semuanya itu non hiperbolik. Tapi kalau ada yang hiperbolik, maka kita bisa cek. Kita bisa cek kestabilannya. Nah, cek kestabilannya bagaimana? Nah, silakan diingat lagi materi yang pertemuan kemarin. Oke, kita lihat lagi teorema ini. Dari teorema ini merupakan intisari dari teorema namanya teorema Hartman-Brockman. Ini tidak saya detailkan di sini. Namanya teorema pasti kita harus buktikan. Di sini tidak saya detailkan. Itu detailnya bisa kalian baca di buku Perko tahun 1991. Judul bukunya seperti ini. Ya, dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tidak susah. Bahasa Inggris matematika tidak susah ya. Jadi coba kalau penasaran sama buktinya bisa dibaca di sini. Saya share bukunya. Oke. Nah, dari teorema di atas, teorema yang ini, jika titik X topi sistem 13 itu hiperbolik, maka masalah tereduksi menjadi penyelidikan sifat kestabilan titik equilibrium Y sama dengan 0. Jadi sistem 13 ini kan tadi nonlinear. Kalau X topinya itu merupakan titik equilibrium yang hiperbolik, maka masalah menentukan kestabilan titik dari sistem yang nonlinear ini itu tereduksi menjadi penyelidikan sifat kestabilan titik equilibrium dari sistem yang linear. Nah, pokoknya sesuatu yang nonlinear itu biasanya sulit dikerjakan, sehingga perannya linearisasi di situ itu untuk menyederhanakan dari yang nonlinear menjadi linear, sehingga untuk mencari kestabilan titiknya itu lebih mudah menggunakan yang linear daripada yang nonlinear. Hanya di matematika itu kita harus buktikan kalau sistem sudah dilinearisasi, bisa saja keduanya itu
berlainan. Jadi kita harus pastikan bahwa walaupun dia dilinearisasi, tapi dia tidak merubah jati diri sistem awal begitu. Dari sistem awalnya non linear, ketika dilinearisasi diperoleh sistem linear, sistemnya itu juga masih sama. Nah, samanya itu biasanya atau biasa disebut dengan ekuivalen juga, itu dikatakan ekuivalen kalau itu solusinya itu solusi dari sistem yang hasil linearisasi itu juga merupakan solusi dari sistem yang non-linear. Seperti itu. Jadi solusi sistem non-linear juga merupakan solusi dari sistem linearisasinya. Nah, jadi solusinya itu harus sama. Sama juga seperti titik equilibriumnya. Jadi titik equilibrium yang di non-linear itu juga harus sama dengan titik equilibrium hasil linearisasinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini, jadi kalau X topi ini merupakan titik equilibrium hiperbolik, maka masalah pengecekan kestabilan titik equilibrium sistem persamaan diferensial nonlinear ini akan tereduksi menjadi masalah penyelidikan kestabilan titik equilibrium untuk SPD yang sudah linear. Nah, oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas tentang sistem linear. Oke. Ini diberikan masalah nilai awal sistem linear seperti ini. X dot sama dengan AX dan nilai awalnya X0 sama dengan X0. Dengan X0, X-nya itu anggota Rn. Jadi bisa X-nya ini bisa berapa saja. A matriks berukuran ini N kali N. Matriks bujur sangkar ini. Eksistensi dan ketinggalan solusi MNA 15 ini itu diberikan pada teorema ini. Teorema yang di sini. Nah, teoremanya juga tidak saya detailkan. Untuk lebih detail silakan lihat di sini. Masih buku yang sama, Perko tahun 1991. Tentang persamaan diferensial dan sistem dinamik. Makanya seharusnya di mata kuliah ini itu kalian ambil kalau kalian sudah program PD sama sistem dinamik. Sehingga hal-hal yang seperti ini harusnya kita tinggal pakai saja di sini, tidak saya detailkan lagi. Karena kalian belum mengambil ya, makanya kita detailkan sedikit. Nah, teoremanya bilang seperti ini. MNA 15, ini MNA 15 yang ini mempunyai solusi tunggal yaitu ini. Jadi kalau X dot sama dengan AX itu solusinya itu ini. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan awal-awal. Kita punya solusinya itu XT sama dengan eksponen AT dikali X0. Dengan eksponen AT-nya berbentuk seperti ini. Ini deret ya ini. Sigma K sama dengan 0 sampai T hingga AK TK per dengan K faktorial. Nah, perlu dicatat bahwa deret ini itu konvergen absolut. Konvergen di semua itu domain. Dan ini turunan dari eksponen AT itu sama dengan A eksponen AT. Ini buktinya semua ada di sini. Jadi silakan dilihat di sini. Buktinya semua ada di sini. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penyelidikan sifat kestabilan menggunakan definisi tidak dapat dilakukan jika solusi sistem belum diketahui. Nah, kita harus tahu solusinya dulu, baru bisa kita cari kestabilan, sifat kestabilannya. Nah, dengan menggunakan teorema Hartman-Grobman yang tadi, yang ini dua sifat ini, dapat diketahui bahwa sifat kestabilan titik equilibrium suatu sistem nonlinear jika titik equilibrium tersebut hiperbolik dapat diselidiki melalui sifat kestabilan titik equilibrium sistem linearisasinya. Jadi kalau kita bisa menentukan yang titik equilibrium sifat kestabilan titik equilibrium sistem linearisasinya,
maka kita juga sekaligus menentukan sifat kestabilan dari sistem nonlinearnya. Oke, pertemuan kita cuman sampai situ saja. Ini juga sudah 7.57. Silakan kerjakan tugas dan kumpulkan di meja saya paling lambat jam 1.40. Saya cek. Dan tugas UTS-nya juga dikumpulkan. Kumpulkan saja apa adanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, itu kan minggu depan itu sudah libur. 13-14 itu sudah libur. Jadi untuk yang pertemuan selanjutnya itu kita masih bahas tentang kestabilan, kita bahas dulu tentang langkah yang pertama, tadi langkah kedua yang kita bahas, yaitu penyelidikan sifat kestabilan titik equilibrium Y sama dengan 0 dari sistem 13 dengan menggunakan nilai eigen matriks A nanti. Nanti ini kita akan bahas. Nah, karena hari Jumat depan itu sudah libur, saya minta kalian cari waktu di hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu. Kita kuliah online saja, tidak apa-apa. Nah, kalian bisanya kapan? Di antara 3 hari ini. Karena hari Kamis Jumatnya itu sudah libur. Jadi silakan. Kita kuliah online juga. Di antara Senin, Selasa, Rabu. Bisanya hari apa? Untuk kita bahas, selesaikan ini yang terakhir. Ini kestabilan yang terakhir. Jadi Hari Selasa. Hari Selasa Selasa, ini kan Hari kita ada kuliah kompleks ya. Iya, Pak. Kompleks itu kemarin kita sepakatnya kuliahnya pagi atau sore? Pagi, Pak, jam 8. Jadi ada kompleks Pagi, di Pak. sini jam 8. Terus jadinya untuk yang Kendali mau jam berapa? Ya. Sore mungkin bisa, Pak. Atau siang. Jam berapa? Jam berapa? Hari Senin jam 7. Jam 7. Ya boleh, silakan. Selasa siang. Hari Senin ada Hari Senin saja. Kuliah pemodelan kami. Hari Selasa siang. Selasa siang. Iya, Selasa Ya. siang bisa. Setelah kompleks atau Ya, semoga jaringannya baik. amin. Kalau setelah kompleks, Selasa kalian kuliahnya apa-apa? Kami yang lain hanya fungsi kompleks, tapi kawan yang lain belum tahu. Nah, kalau misalkan Selasa itu kompleksnya pagi, karena kompleks kan palingan kita cuman menghabiskan yang presentasi kemarin. Nah, kalau kebetulan semuanya di kampus, ya sudah kita kuliah offline saja. hari Selasa jam 12 kami kuliah teori modul. Teori modul. Jam Sampai jam 12. Oke. Wah, itu berarti kalian kesulitan. Jam berapa? Kalau mau kuliah Jam 3 berapa? mata kuliah, jadinya nanti otak kalian pecah nanti. Ya, Jam 12 sampai 14.30. Kalian bisa kuliahnya tiga mata kuliah sambung menyambung, fungsi kompleks, teori sistem dan kendali, langsung sambung teori modul lagi. tidak mampu, Pak. Kalau teori modul biasanya kami kuliah ini setelah jam 12. Jam Ya, 12.30, saya dari kalian. Pak. Ya dari kalian kira-kiranya bagusnya di hari apa? Senin, Selasa, atau Rabu? Supaya minggu depan itu kita tidak kosong sama sekali. Nah, latihan. Bagaimana? Rabu pagi bisa, Pak. Boleh. Yang lain bagaimana? Kuliah, Pak. Harap pagi kami ada kuliah, Pak. Jam 9. Ada drill, Pak. Oh iya ya, steril ya. Ya, ambil steril berapa orang? Sini siapa? Langsung kasih lampu ini. Sini. Yang steril kalau tidak salah itu ada Beatrix Ya, sama Fred, kan? Sama Fred ya. Atau ada lain selain 2 orang itu? ada
Kalian berdua saja kayaknya. Kalau misalkan cuma berdua, tidak apa-apa. Nanti ini saya ada kasih rekamannya di YouTube. Nanti YouTube-nya saya share, PPT-nya juga saya share. Silakan dilihat sendiri nanti. Jadi kalau Baik. misalkan cuma 2 orang yang kuliah analisa real, ya sudah, kita tetap kuliah hari Rabu pagi. Bagaimana yang lain? Baik, Pak. Siap. Oke, mantap. Bisa, Pak. Rabu jam berapa, Tapi Pak? jangan terlalu pagi. Nah, ini jam 7 ini terlalu pagi nih. Jam 8 kah? Jam 8 lah. Kuliah online Iya, sedikit. Pak. Jam 9 kami ada kuliah, Pak. Oh, jam 9 ada kuliah. Ya, Ya sudah, jam 7 pagi tidak apa-apa. Seperti ini. Nanti kuliah habis baru mau tidur lagi, silakan. Oke. Oke, Online itu juga saja. kan, Pak, kuliah. Ya. Kenapa? Kuliah online, Pak, atau Iya, kuliah online. Kuliahnya online juga, Pak. Iya, kalau jam 7 pagi harus online. Siapa mau ke kampus jam Iya, 7 pagi? Ini kita sentuh air saja sekarang sudah seperti RS. adres. Oke, jadi kuliah online hari Rabu jam 7 pagi ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ini juga tidak lama sih. Karena mau jam 8, takutnya nanti itu ada yang kuliah jam 9 tadi. Ya, Pak. Iya, Pak. Yang kuliah jam 9 kuliah apa? Kalkulus bapaknya, Pak. Itu programnya siapa saja itu? Hanya kamu atau selain Isodorus siapa lagi? Masih ada? Kalau misalkan cuma Isodorus, ya sudah, kita tetap mulai jam 8 saja ya. Terlalu pagi jam 7 nih. Boleh jam 8 pagi? bisa, Pak. Boleh, Pak. Nah, online jam 8 pagi ya. Ya palingan ya 1 jam kayaknya bisa lah. Jaring Ini saya mau tambahkan dengan nanti kita juga bahas tentang program MATLAB untuk ini menghitung kestabilannya. Karena nanti berhubungan dengan nilai eigen, nanti ada model-model yang nilai eigennya itu banyak, sehingga kita pakai bantuan MATLAB saja untuk analisanya nanti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Oh ya, tugasnya ini nanti dikumpulkan di meja saya. Absennya juga langsung absen yang di situ. Absen yang manual itu di meja saya juga. Jadi kumpul tugas langsung absen. Di absennya juga nanti saya taruh di meja. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Mantap, Sampai mantap. video juga. Pas saat itu. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.